Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas A02 dengan anggota kelompok Norkori Alfiani, Hafifah, Sumiati, dan Syam Rizky. Yang pertama yaitu ada identitas anak. Nama Nurul Jannah, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 9 April 2010 atau 11 tahun. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, status anak kandung, anak ke dari jumlah saudara 3 dari 3 bersaudara. Nama sekolah SLBN 3 Banjarmasin, kelas 6. Alamat Jalan Sutoyo S, Gang Setiabudi, nomor 10. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis hasil identifikasi. Jadi, berdasarkan hasil identifikasi dan wawancara yang telah dilakukan, pada bagian kaki dan tangan anak mengalami kekakuan dan terdapat bagian anggota gerak yang tidak sempurna. Gerakannya tampak sangat lambat karena adanya otot-otot yang kaku. Anak juga mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan. Pada saat ibunya mengandung, usia kehamilannya hanya sampai 8 bulan 7 hari. Dikarenakan anak sudah kemasukan air ketuban yang mengharuskan segera dilakukan tindakan dengan operasi sesar. Setelah dilahirkan, anak harus diinkubasi karena kondisinya tersebut. Perkembangan motoriknya mengalami hambatan di mana anak tidak bisa merangkak seperti anak pada umumnya. Pada bagian kaki kirinya mengalami bengkok dan lebih panjang dari kaki sebelah kanan. Terkadang anak merasakan sakit pada bagian kaki kirinya apabila banyak melakukan gerakan atau aktivitas yang terlalu lama. Anak juga tidak bisa meluruskan kedua kakinya dengan sempurna. Pada bagian tangannya nampak tidak terlihat adanya kelainan. Tetapi pada saat anak diminta untuk menulis dan menggerakkan bahu, disitulah terlihat bahwa tangannya mengalami kekakuan. Namun, walaupun ia mengalami hambatan pada kaki dan tangannya, ia masih bisa beraktivitas seperti anak pada umumnya seperti berjalan, berlari, dan melompat. Yang kedua yaitu ada analisis hasil asesmen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis hasil asesmen. Yang pertama ada hambatan. Berdasarkan hasil analisis asesmen perkembangan persepsi dan motorik anak mengalami kesulitan dalam mengucapkan kalimat yang jelas. Gerakan kontrol kaki anak mengalami hambatan pada saat duduk dengan kaki berselonjor. Ia tidak mampu meluruskan kakinya dengan sempurna. Selain itu, anak tidak mampu menggerakkan tumitnya. Pada saat anak diperintah untuk berjalan di garis yang lurus, anak tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Kemudian, anak juga tidak dapat melompat dengan satu kaki sehingga harus dibantu dengan bantuan orang lain. Pada gerakan kontrol badan, anak tidak mampu menggerakkan atau memutar bahu ke depan dan juga ke belakang. Dalam melakukan gerak pindah diri, berjalan dengan membawa benda, tanpa terjatuh ataupun berisi air, anak juga tidak dapat melakukannya dengan baik.
Kemudian yang kedua ada kemampuan. Berdasarkan analisis hasil asesmen perkembangan persepsi dan motorik anak mampu menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri, ke atas, ke bawah, dan juga berjalan melompat dengan kedua kaki, kemudian melempar, menangkap, menggenggam, jongkok, duduk. Adapun dalam bidang olahraga tidak banyak hal yang pernah ia lakukan, salah satunya adalah jogging. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan. Berdasarkan hasil analisis asesmen perkembangan dan motorik anak, perlu dilatih keseimbangan agar anak mampu berjalan di jalan lurus, melompat dengan satu kaki, dan mampu membawa barang tanpa menumpahkannya. Yang selanjutnya yaitu ada rancangan olahraga permainan bagi tunadaksa kategori ringan. Yang selanjutnya yaitu ada bentuk adaptasi olahraga permainan terhadap kondisi anak. Olahraga ini merupakan adaptasi dari olahraga polo air. Namun, karena kondisi anak tidak memungkinkan untuk memukul bola, jadi kami mengadaptasi dengan anak berada di dalam air atau kolam renang dengan berjalan mengambil bola warna-warni yang mengapung di permukaan air, lalu memasukkannya ke dalam wadah yang telah disediakan sesuai dengan warna bolanya. Misalnya, bola berwarna pink, maka juga dimasukkan ke dalam tempat atau wadah yang berwarna pink. Yang selanjutnya yaitu ada olahraga permainan bagi anak tunadaksa kategori cerebral palsy. Yang selanjutnya yaitu ada olahraga permainan bagi anak tunadaksa kategori cerebral palsy. Nama olahraga permainan olahraga ini bernama baapung atau bola apung, adaptasi dari olahraga polo air. Tujuan olahraga permainan yaitu untuk melatih keseimbangan anak. Selain itu juga untuk meminimalisir otot-otot yang kaku agar lebih rileks. Juga melatih perkembangan persepsi anak mengenai warna-warna. Manfaat olahraga permainan yaitu memberikan kesehatan jasmani dan mengoptimalkan sistem gerak yang ada pada anak. Seperti terlihat pada gambar di atas, ada sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu ada kolam renang anak, yang kedua ada bola plastik warna-warni, yang ketiga ada wadah atau tempat untuk menampung bola, dan yang keempat sebagai pengaman itu ada pelampung. Yang selanjutnya yaitu ada peraturan. Adapun peraturan permainannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak masuk ke dalam kolam dengan tinggi maksimal di atas dada. Yang kedua, anak diberi waktu 15 menit untuk mengumpulkan dan memasukkan bola ke dalam wadah yang telah disediakan. Yang ketiga, setelah terkumpul, anak boleh naik ke permukaan. Yang keempat, kemudian menghitung jumlah bola yang dikumpulkan sesuai warna. Yang kelima, jika anak belum melakukan dengan sempurna, maka dapat diulangi secara berkala. Yang selanjutnya yaitu ada tahapan dan cara olahraga permainan. Step pertama, sebelum permainan dimulai, lakukan pemanasan terlebih dahulu untuk menghindari cedera atau kram otot. Step kedua, anak akan dijelaskan mengenai peraturan permainannya. Yang ketiga, setelah itu anak diminta memasuki kolam renang. Dan yang keempat, pada saat aba-aba dimulai,
maka anak akan dipersilakan untuk mengambil dan mengumpulkan bola ke dalam wadah. Step yang kelima, apabila waktu yang diberikan telah habis, wasit akan memberikan aba-aba. Yang keenam, step anak akan dipersilahkan naik ke permukaan. Yang ketujuh, setelah itu bola akan dihitung. Dan yang kedelapan, setelah anak mampu menyelesaikan permainan dengan baik, maka guru dapat melanjutkan ke tahap yang lebih sulit. Tuliskan huruf P. Tuliskan huruf Q. Ya, hebat. Bisa. Nurul, biasanya Nurul kalau dengerin musik tuh goyang-goyang nggak? Enggak. Diam aja berarti. Senang. Geraklah. Bisa duduk berselancar lah. Coba Lurus kakinya bisa. Duduk kakinya lurus bisa. Kiri itu lurus. Bisa lah. Kiri itu sakit ya? Sakit. Sudah gini.
Berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa anak mengalami hambatan cerebral palsy dengan kategori ringan, di mana tangan dan kaki anak yang mengalami kekakuan, yang menyebabkan ia tidak bisa menjaga keseimbangan saat berjalan dengan membawa benda ataupun barang. Selain itu, artikulasi anak saat berbicara terkadang kurang jelas. Berikut di atas adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan.